sama. Arti Kristus itu dari kata Hamasiah. Masiah, Hebrew. Itu de, T-H-E. De, bahasa Inggrisnya de. Masiah. Masiah itu artinya. Aneh ya teman-teman. Pengajaran mereka kok dibahasnya Yesus terus ya. Apa mereka tidak ada bahan ajaran atau apa ya teman-teman? Kok bahasnya iman orang lain toh? Opa? Anointed one. Nabi, titik sedikit kelapa. Jadi kalau ada gereja, tulis gereja Yesus Kristus. Saya senang. Loh, kok kayak nama senang? Iya, artinya dia udah mulai sadar. Udah bangun, gak cuma orang terus, bangun. Ntar kebanyakan itu, ntar bantalnya ada pulau. Iya kan kok sewot sekali ya sama iman orang lain ya teman-teman. Ada yang aneh sih. Jesus Christ. Jesus Kristus. Betul. Kenapa? Nabi artinya titik sedikit kelapa. Malunya minta ampun. Karena Yesus itu Kristus, artinya apa Nabi? Hello Bapak Ustadz. Astaga. Kok bisa ya ada pengajaran yang seperti ini sih Bapak Ustadz? Janganlah ditipu-tipu begitu. Sudah berapa kali saya ajarkan Bapak Ustadz, Kristus atau Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus artinya penyelamat atau juru selamat. Jadi nama Yesus Kristus, penyelamat atau juru selamat yang diurapi Bapak Ustadz. Ada juru selamat. Jesus itu Kristus. Jesus itu Nabi. Sudah ada yang bisa buka internet, bantu saya. Pakai mic. Betul? Jangan Ustaz. Kok aneh? Jangan Ustaz, coba. Kok aneh ya teman-teman? Yang dibahas malah Kristen. Kan kasihan umat-umatnya itu. Mereka tidak mendapat pengajaran dari iman mereka, tapi yang dibahas iman orang lain, malah pengajarannya juga ngawur semua. Ya, kalau Ustaz cepat soalnya udah hafal. Boleh nggak coba? Jadi supaya saya jangan dibilang bohong. Mari kita cintai saudara kita yang beda agama dengan pemahaman bahwa semua nabi itu Islam adanya. Ya, kalau dia Kristen, yaudah nggak apa-apa, gue nggak ngaku agama lu kok, asli nggak pernah ada orang Islam bakal gereja, cari. Oh ada kejadian kemarin, nah cari tahu, itu Islam benar nggak? Bukan ternyata warga jemaatnya. Kasiannya di sini ya teman-teman, kelihatan sekali Bapak Ustadz ini kayak ada gangguan ya teman-teman. Terus juga kayak penuh sekali kebencian di dalam hatinya ya teman-teman. Terlihat sekali dari gaya bicaranya. Terus pandai menipu juga. Kasihan juga ya orang yang seperti ini. Terus lu mau bangun gereja kayak, lu mau bangun apa kayak asal sesuai undang-undang kan gitu. Ustaz udah dapat ya? Ketik Yohanes 17:3. Yohanes 17 tanda batu. Itu kan selalu yang di Alkitab. Mungkin mereka tidak ada Al-Quran mereka tuh mungkin tidak lengkap, makanya yang dibahas itu Alkitab terus ya teman-teman. Biasa aja. Ada yang ini bisa dikasih mic supaya saya nggak mau cuma ngoceh. Jangan sama-sama membuktikan bahwa semua nabi itu muslim adanya. Semua nabi itu muslim adanya. Supaya kita tahu. Oh mereka pilih di luar nabi mereka. Nabi mereka nggak pernah ajarin ini nih. Contoh makan babi tadi tuh. Nyanyi-nyanyi di dalam tempat ibadah pakai baju minim nggak pernah diajarin. Beneran, sumpah. Beneran saya. Nggak pernah. Bayangkan ya teman-teman, kok ada ya ustadz yang begini yang kayak kayak agak kelainan sih, ada gangguan ya teman-teman. Kalau dilihat dari gaya bicaranya juga kayak tidak tahu lagi tapi terlihat memang seperti itu. Dia mengklaim bahwa semua nabi itu beragama Islam ya teman-teman. Baru pembahasannya itu ayat-ayat Alkitab lagi ya teman-teman. Aneh ya teman-teman, kok ada ya orang ustadz yang kayak begini ya, baru dipublikasi lagi. Bayangkan teman-teman, itu banyak ya teman-teman oknum-oknum tertentu lah yang mereka mengklaim Adam, Nuh, Abraham, Ismail, Isa, Yakub, itu semua diklaim agama Islam teman-teman. Bahkan Yesus pun itu mereka klaim Islam. Bayangkan. Nah, anehnya ya teman-teman, Islam mengklaim Allah Ibrahim itu adalah Allah SWT. Dan mereka juga berkata bahwa Islam itu sudah ada di zaman Ibrahim versi mereka ya teman-teman. Jadi semua nabi itu beragama Islam. Nah teman-teman, kalau kita lihat Yahudi, Allah Abraham ya teman-teman, Allah Abraham menyembah Allah Yahweh, bukan SWT. Islam mengklaim bahwa agama Islam sudah ada sejak zaman Ibrahim. Ini versi mereka ya. Padahal Islam tidak ada satupun di zaman Abraham ya teman-teman. Ini kalau dari sudut pandang Kristen dengan Yahudi ya teman-teman. Jadi di sini kita coba ya teman-teman untuk mengikuti pola pikir mereka. Jadi kita beranggapan saja semua nabi, pokoknya nabi Ibrahim semua itu kita beranggapan saja itu mereka Islam ya, semua beragama Islam ya teman-teman. Jadi kita mengikuti pola pikir mereka. Pertanyaannya adalah, kalau memang agama Islam sudah ada ya di zaman Ibrahim, kenapa agama Islam muncul belakangan? Bahkan muncul setelah kekristenan teman-teman. Munculnya pada abad 6 atau abad 7 lah. Nah kalau memang agama Islam sudah dari sononya, sudah dari zaman Ibrahim, seharusnya Yahudi atau Yudaisme dan orang-orang yang beragama Kristen, atau seharusnya orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu muncul belakangan. Kalau memang agama Islam itu sudah dari sononya ya teman-teman, kalau memang agama Islam sudah dari Ibrahim, sudah ada sejak zaman Ibrahim, seharusnya faktanya sekarang Yahudi dan Kristen itu seharusnya muncul belakangan. Tetapi ini kan tidak ya teman-teman. Ini aneh bukan? Nah kita lihat sendiri kan, Islam dia muncul belakangan.
Sedangkan mereka mengklaim bahwa sejak zaman Ibrahim agama Islam sudah ada, tetapi faktanya, fakta sejarah Islam muncul pada abad ke-6 atau ke-7. Ini kan tidak logis ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, pengurutan munculnya agama ya teman-teman. Itu kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ya teman-teman. Itu Yahudi yang pertama ya teman-teman, kemudian Kristen, lalu masuk Islam. Tapi di sini ya teman-teman, di sini saya tidak bahas agama Hindu ya teman-teman, Hindu Buddha, tapi di sini saya hanya bahas tentang agama Islam dengan Yudaisme. Nah, kalau pengurutannya seperti ini ya teman-teman, Yahudi, Kristen, Islam, ini baru masuk akal. Tetapi, dan ini memang fakta sejarah ya teman-teman, Islam itu muncul belakangan. Nah teman-teman, adalah tidak masuk akal ya mengklaim agama Islam sudah dari zaman Ibrahim. Tapi anehnya, Islam muncul belakangan. Kalau semua nabi diklaim Islam, seharusnya Yahudi menyembah SWT, ya kan? Tetapi faktanya tidak. Nah, antara Islam dan Yahudi hanya ada satu yang benar ya teman-teman. Kira-kira sejarah yang mana, cerita yang mana yang benar? Versi Yahudi, Kristen, atau versi Islam? Kenapa saya membandingkan Islam dengan Yahudi teman-teman? Karena versi Islam, Ibrahim kan menyembah SWT. Yahudi menyembah Allah YHWH. Ya kan? Lalu manakah yang benar? Pertanyaannya, manakah yang muncul duluan? Kalau kita lihat dari sejarah ya teman-teman. Lagi-lagi di sini saya tidak bahas Hindu ya, Buddha, tapi saya bahas Islam, Yahudi dengan Yudaisme dengan Kristen. Nah, di sini saya hanya mau membandingkan mana yang lebih tertua ya teman-teman, antara Islam dan Yahudi. Nah, kalau kita baca sejarah ya teman-teman, jelas agama Yahudi lah yang tertua. Di sini saya tidak bahas Hindu ya, lagi-lagi di sini saya tidak bahas Hindu. Di sini saya hanya bahas Islam, Yudaisme dan juga Kristen. Nah, kalau kita baca sejarah ya teman-teman, jelas agama Yahudi lah yang tertua. Kalau sejarah sudah mengatakan seperti itu, bahwa Yahudi yang lebih tua, artinya memang benar Islam tidak ada dalam sejarah Abraham. Dalam arti sejarah Abraham yang kurang lebih ribuan tahun sebelum Masehi itu teman-teman. Dan memang benar, Islam baru muncul abad 6 atau 7, bahkan setelah kekristenan, baru Islam muncul. Adalah aneh kalau mengatakan Islam sudah ada dari zaman Ibrahim, versi mereka, versi Islam. Tapi faktanya, Islam sendiri muncul abad 6 atau 7 Masehi. Artinya, konsep mereka ya teman-teman, itu tidak sejalan dengan sejarah mereka. Dalam arti begini, mereka berkata Islam sudah ada di zaman Ibrahim, tetapi fakta sejarahnya tidak seperti itu. Aneh kan teman-teman? Yang lebih kacaunya lagi, mereka bilang Yesus itu Islam. Kalau Yesus itu Islam, kenapa para pengikut Yesus tidak ada yang Islam? Kan seharusnya Islam, malah Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Iya kan? Kalau memang Yesus diklaim Islam, kenapa para pengikutnya itu bukan Islam, tetapi faktanya Kristen? Apakah kalau mau mengatakan dia agama Islam itu dilihat dari dia sholat, dia pakai kerudung, lalu mengatakan bahwa itu Islam? Bukankah sebelum ada Islam, kerudung itu sudah ada terlebih dahulu? Yang ikut kira-kira siapa? Iya kan? Dan Islam saja baru muncul setelah Kristen. Tetapi mereka mengklaim Islam sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Tetapi faktanya Islam baru muncul setelah kekristenan, abad 6 atau 7 lagi. Aneh kan? Makanya tanda tanya besar pada abad 6 atau 7 itu ya teman-teman. Kenapa kok ada sejarah yang berbeda ya tentang Isa? Iya kan? Dan juga Ibrahim dan Abraham juga berbeda, jelas beda lah teman-teman. Karena Ibrahim menyembah Allah SWT, Abraham bukan menyembah Allah SWT. Islam belum ada pada zaman Ibrahim atau Abraham lah. Islam itu belum ada. Islam baru muncul pada abad 6 atau 7. Nah, Bapak Ustadz Kainama dia mengatakan bahwa Islam itu sudah ada di dalam kitab orang Kristen dan juga orang Yahudi. Di mana Islam? Apakah Bapak Ustadz Kainama mau mengatakan bahwa Islam sudah ada di dalam Alkitab orang Kristen? Apakah hanya karena melihat orang pakai kerudung di dalam Alkitab, lalu Bapak Ustadz mengatakan bahwa Islam sudah ada terlebih dahulu, seperti itu kah? Atau Islam sudah ada di dalam Alkitab? Hello, sejarahnya tidak ada Bapak Ustadz. Islam belum ada. Apakah Bapak Ustadz mau mengatakan Islam sudah ada hanya karena ada di dalam Alkitab orang-orang yang pakai kerudung, seperti itu kah? Sejak kapan Islam sudah ada? Islam baru muncul di zaman pada abad 6 atau 7 Bapak Ustadz. Tafsir Alkitab jangan tafsir begitu Bapak Ustadz. Kalau memang Islam sudah ada di zaman-zaman Yesus atau di zaman-zaman Abraham atau Ibrahim lah, buktikan sejarahnya. Jangan hanya asal ngomong. Bapak Ustadz mau cari sejarahnya mau seperti apapun tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena memang tidak ada sejarah Islam pada waktu itu. Islam belum ada Bapak Ustadz. Agama Islam belum ada.
Islam bermuncul pada abad 6 atau 7. Jadi Bapak Ustadz mau cari sejarahnya sampai kapanpun tidak akan pernah ada Bapak Ustadz. Kenapa? Karena memang tidak ada sejarah. Islam itu baru muncul abad 6 atau 7. Aneh juga ya Bapak Ustadz ini. Islam baru muncul pada abad 6 atau 7 Bapak Ustadz. Islam tidak ada di dalam sejarah. Islam tidak ada di dalam sejarah Yahudi, Kristen. Islam itu baru muncul abad ke-6 atau 7 Bapak Ustadz. Ingat itu. Kok Bapak Ustadz lihat hanya karena ada orang yang pakai kerudung di Alkitab, lalu Bapak Ustadz bilang Islam sudah ada. Sejarahnya di mana Bapak Ustadz? Sedangkan Islam muncul belakangan setelah kekristenan, kan lucu. Aduh. Hah. Coba sadar Bapak Ustadz, sampai paham.